Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari yang luar biasa ya. Setelah sekian lama tidak bersua, akhirnya 1 tahun. Akhirnya Tuhan dengar doa kita. Tepat di hari wafatnya Tuhan Yesus, kita bisa bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kita mau menikmati saat ini. Kita mau angkat hati kita. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah. Dengan segenap hati kita katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami kasih-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya Yesus. Sungguh indah Kau Haleluya. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sahabat yang sejati, Bapa yang maha baik, Bapa yang sudah mencurahkan karya terbesarnya untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Pengorbananmu yang kami sadar, kami tahu kami tak akan bisa membalas. Engkau yang sudah mati, Engkau yang disiksa, dihina, bahkan direndahkan Tuhan karena dosa dan perbuatan kami. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak pernah putus Tuhan dari dulu sampai saat ini. Kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan setiap hari selalu baru. Mengalir dalam hidup kami, menopang kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan yang Kau berikan, perlindungan-Mu yang ajaib. Hingga pagi ini Tuhan kami dapat menikmati hadirat-Mu. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah kami, melawat dan memberkati kami, memimpin ibadah kami dari pertama hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu, Yesus Allah sesembahan kami. Haleluya, amin. Susah juga ya nyanyi pakai masker. Puji Tuhan, kita nikmati semua yang ada. Semua luar biasa. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita pujikan hapuskan dosaku. Dengan segenap hati. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, turun membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah
Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan. Karena salib-Mu.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami boleh kembali bersekutu Tuhan, secara tatap muka satu dengan yang lain. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya segala sesuatu tidak terjadi dengan kebetulan. Kalau siang ini kami boleh bertemu, itu karena Tuhan mau kami kembali bersekutu. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah Engkau hadir di dalam ibadah kami dari awal tadi sampai nanti selesainya. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Engkau izinkan kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau tetap bekerja di antara kami Tuhan, sampai dengan selesainya ibadah ini. Mulai dari pertengahan sampai nanti, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan berkarya, menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, setelah setahun lebih 2 minggu, tepatnya kita tidak bertatap muka. Hari ini untuk pertama kalinya kita boleh bertatap muka di sebuah gedung yang sebenarnya bukan kita ya, bukan milik kita, tapi puji Tuhan mereka membuka diri untuk menyediakan tempatnya bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh menikmati persekutuan ini, dan saya percaya ada yang Tuhan mau untuk sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Puji Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ayat yang panjang. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kita akan membaca bergantian Bapak Ibu Saudara. Mungkin tidak dapat ditayangkan, tetapi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab boleh membacanya bergantian bersama-sama dengan saya. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, dan begitu seterusnya. Judul perikop ini adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dalam pertemuan kita siang ini, pertemuan pertama kita lagi, setelah setahun saya ingin merenungkan tentang percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, dia pasti sudah hafal luar kepala, ngelontok katanya, firman Allah atau kitab Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus pertama kali berkata kepada dia, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau seorang tidak dilahirkan kembali. Penuh kebingungan. Berkali-kali Nikodemus nanya, gimana caranya? Bagaimana caranya? Sementara aku sudah tua, masa aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku untuk dilahirkan kembali? Nikodemus tidak pernah mengerti, dia bingung. Tapi sebenarnya apa yang Yesus katakan adalah peristiwa yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Mengapa? Karena kelahiran kembali berarti mematikan manusia lama kita dan menghidupkan manusia yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, proses kelahiran kembali sama seperti proses kelahiran yang pertama ya. Si bayi itu mungkin mendesak ingin keluar, tapi dibutuhkan usaha yang keras dari ibunya untuk bisa melahirkannya. Saya tidak pernah mengalami karena 3 anak saya lahir dengan cara sesar. Dokter yang mengeluarkan mereka dari perut saya. Tapi bagi ibu-ibu yang mengalami peristiwa melahirkan, memberikan kehidupan kepada putra atau putrinya, itu adalah sesuatu yang mungkin sepanjang umur hidupnya akan terus diingat. Dan peristiwa kelahiran kembali hanya murni dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Usaha manusia tidak dapat melakukannya. Percuma manusia berusaha dengan segenap kekuatannya, tidak akan pernah terjadi. Karena proses lahir baru, kelahiran kembali, hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, siang ini saya ingin berpusat pada Yohanes 3 ayat 16. Mungkin bisa ditampilkan kembali ayatnya. Yohanes 3 ayat 16, slide setelah ini. Kita akan baca bersama-sama. Ini ayat yang saya hafal ketika saya berumur 5 tahun. Masih di TK waktu itu. Beberapa waktu yang lalu saya nanya kepada anak-anak dan suami saya, kalau nggak pakai baca Alkitab, nggak pakai buka Alkitab, ayat apa yang paling berkesan di dalam Alkitab? Saya orang pertama menjawab, Yohanes 3 ayat 16. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya ayat-ayat yang lain, tapi saya percaya bahwa setiap ayat-ayat dalam Alkitab ini, firman Allah ini, pasti punya rema dalam hidup kita. Dan inilah firman di Yohanes 3 ayat 16, kita akan baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada 4 poin yang saya ingin bagi dari ayat ini. Kita akan bagi-bagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenungkan mengapa Allah mengasihi dunia ini. Next. Allah mengasihi dunia ini karena Allah lah yang mencipta dan memiliki bumi ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa bumi ini bukan terjadi karena tubrukan planet-planet, tubrukan benda-benda angkasa. Ada orang yang berpikir ini karena Big Bang. Jadi sebuah bulatan yang besar tiba-tiba terpecah-pecah karena ada benturan yang keras. Salah satu di antaranya terjadilah bumi ini. Tapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan di Kejadian pasal 1. Allah lah pencipta dunia ini. Dan ketika bumi ini diciptakan, Allah berkata, Kejadian 1 ayat 31. Kita akan baca Kejadian pasal 1 ayat 31.
Ketika bumi ini diciptakan, Allah berkata, segala yang diciptakannya sungguh amat baik. Bukan cuma baik, sungguh amat baik. Allah lah pencipta dan pemilik dunia ini. Enggak heran kalau dia begitu mengasihi dunia ini. Mungkin kita bisa mengingat orang yang tidak memiliki biasanya tidak mengasihi. Saya katakan ini bukan sebagai satu kebenaran, tapi biasanya orang yang tidak turut memiliki tidak akan mengasihi. Tapi bandingkan, Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 18 sampai 28 maksud saya. Itu tentang, mari gambarnya. Mungkin Bapak Ibu lihat, bisa lihat gambar apa itu? Raja Salomo didatangi oleh 2 orang ibu, sama-sama punya anak. Pada satu kesempatan, 2 ibu ini sama-sama punya anak. Di suatu malam, salah satu bayi meninggal dunia. Besoknya, 2 orang ibu ini datang menghadap Raja Salomo. Raja Salomo ini diuji hikmatnya, hikmat yang dia peroleh dari Tuhan. Salomo berkata, halah gampang, mana bayinya? Agojo penggal 2, bagi sama 2 ibu ini, separuh. Bapak Ibu lihat, ada seorang yang berkaca pinggang. Oke, bagus, itu hikmat Tuhan. Yang seorang nangis-nangis, jangan Baginda Raja, jangan pernah penggal anak ini, berikan saja kepada dia. Dengan segera Salomo tahu siapa ibu yang benar dari bayi ini. Ibu yang menangis ini, yang memiliki bayi ini, tidak akan pernah membiarkan bayinya mati terbunuh. Ibu yang benar-benar membela bayinya, mendapatkan kembali bayinya. Sementara ibu yang lain yang berkata, sudah penggal saja. Ya masuk penjara lah karena dia ngaku-ngaku anak yang bukan anaknya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang memiliki dunia ini begitu mengasihi kita. Percayalah itu. Tidak ada yang lain yang lebih mengasihi kita di dunia ini maupun di dunia yang akan datang selain Allah. Saya masih teringat sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang punya mainan kapal-kapalan. Mendapat hadiah pada saat ulang tahunnya, dia punya mainan kapal-kapalan dengan sukacita dia menuliskan namanya di lambung kapal, di lambungnya kapal. Kapal-kapalan itu dia tuliskan namanya di situ. Pada satu waktu ketika dia bermain di sebuah sungai, kapal-kapalannya jalan. Ada riak kecil. Si anak ini mencoba mengejar kapalnya, tapi nggak bisa. Kapalnya udah pergi lebih dulu, dibawa oleh arus. Dengan sedih anak ini pulang ke rumah. Dia mencoba melupakan mainannya itu. Sampai pada satu ketika ayahnya mengajak dia pergi ke kota. Mereka sedang bersukacita di sana karena mereka boleh melihat-lihat hal yang tidak pernah dilihat mungkin di daerahnya. Sampai pada satu toko mainan, anak ini melihat, oh ada mainan kapal-kapalan kayak punyaku. Dia lihat dari sisi kiri, dari sisi kanan. Dia muter-muter, melihat mirip banget. Sampai pada satu ketika pandangannya tertuju pada lambung kapal itu. Ada nama yang dia tuliskan di sana. Wah, loh, berarti ini punyaku, ini kapalku. Tapi kok dijual di sana? Dia seret papanya masuk. Nanya kepada pemilik toko, Pak, harganya mainan ini berapa? Pemilik toko berkata, sekian harganya. Pak, tolong simpankan mainan ini ya buat saya. Nanti sekian waktu saya akan kembali untuk membeli kapal-kapalan ini. Mereka pulang ke rumah. Dan si anak kecil ini mulai menabung sedikit demi sedikit. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia merasa memiliki kapal ini, kapal-kapalan ini. Dia menabung sampai ketika terkumpul semuanya, dia ajak kembali lagi papanya untuk kembali ke toko mainan. Di sana anak ini menyerahkan uang dan membeli kembali mainannya yang hilang itu. Saya masih teringat cerita ini, cerita yang sangat berarti buat saya. Ketika seperti Tuhan Yesus dalam khotbah Pak Agus minggu kemarin, Yesus itu gembala yang baik. Kalau satu saja hilang, satu tok
dibanding mungkin ratusan atau ribuan yang lain. Satu tok hilang. Dalam perumpamaan 1 dibanding 99 domba. Gembala ini mencari sampai ketemu, digendongnya, dibawa pulang untuk ketemu dengan domba-domba lainnya. Seperti itulah gembala yang memiliki. Kalau kita tidak memiliki, mungkin kita tidak mengasihi. Tapi Tuhan adalah pemilik hidup kita. Hanya Dia. Dia sudah melakukan segalanya untuk kita. Bapak Ibu Saudara, di hari Jumat Agung ini kita akan kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan. Mungkin kita berkata, enggak, aku hidup hari ini, aku bisa melek, bernafas, bekerja. Itu karena aku bisa. Tapi percayalah bahwa di balik segala sesuatu dalam hidup kita, ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Inilah konsep penebusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Allah sudah merancangkan sedemikian rupa apa-apa yang sudah akan dilakukannya untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seberapa besar sih? Seberapa besar kasihnya? Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa dunia, bumi ini tok saja. Kalau kita berjalan mengelilinginya, enggak cukup 1 bulan, enggak cukup 2 bulan, enggak cukup 3 bulan. Luas bumi ini. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat alam semesta. Alam semesta yang dimiliki Tuhan ini luar biasa besarnya. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat sejarah sih, karena kita enggak mengalaminya ya. Pada tahun 1969 ada pesawat yang sudah tiba di bulan. Bulan itu adalah satelitnya bumi. Jadi kalau ini bumi, bulan itu mengelilingi bumi. Manusia sampai ke bulan. Ada 2 orang waktu itu, salah seorang bernama Neil Armstrong dari Amerika. Mereka tiba di sana. Tapi ketika tahun 72, semua acara-acara pergi ke bulan dihentikan. Mengapa? Karena sangat mahal harganya. Tapi kemarin pada tahun 2021 ini tanggal 18 Februari ada sebuah badan antariksa yang sudah menerbangkan pesawat tanpa awak, jadi cuma pesawatnya aja ke Mars. Planet Mars itu planet terdekat dengan bumi. Jadi lebih jauh dari bulan, tapi paling dekat dengan bumi. Perjalanan ke sana memakan waktu 7 bulan. 22 hari. Jadi pesawat diterbangkan pada saat tanggal 7 Juli 2020 dan tanggal 18 Februari 2021 tiba di sana. Anak saya pernah berkata, "Mah, ada orang kaya tapi gila." Saya bilang, "Loh, maksudnya apa?" Ya saking kayanya sampai dia berencana untuk memindahkan manusia ke planet Mars. Namanya Elon Musk. Bapak Ibu Saudara kalau nanti mau baca-baca iseng di Google, ada seorang kaya raya yang namanya Elon Musk. Dia katanya jadi orang yang paling kaya sedunia ini. Dia sedang merancangkan rencana untuk pindah ke Mars ketika bumi ini tidak bisa lagi dihuni. Saya tidak tahu, mungkin kalau Bapak Ibu punya tabungan, boleh juga mendaftar ya ke mereka untuk bisa terbang ke Mars. Saya tidak ngomong itu, tetapi saya berkata bahwa untuk dunia yang seluas ini, coba bayangkan selimutnya harus seberapa luas juga. Ya, kalau anak bayi selimutnya kecil. Tapi kalau dunia yang luas ini harus diselimuti oleh kasih siapa yang begitu besar? Kira-kira hanya kasih Allah. Mengapa kita bisa berkata bahwa hanya kasih Allah yang bisa menyelimuti dunia ini? Karena Allah itu enggak punya kasih. Allah itu adalah kasih. Allah itu bukan cuma punya kasih, tapi Dia adalah kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Dan Mazmur 36 ayat 5 berkata, kita akan baca Mazmur 36 ayat 5. Mazmur pasal 36 ayat yang kelima.
sorry. Oh, ayat 6 maksud saya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Kasih setia Tuhan itu kuedenya sampai ke langit. Langit itu memang bisa dipandang, tetapi siapa yang bisa terbang sampai ke langit? Ada satu lagu anak-anak berkata, ambilkan bulan Bu. Anak saya Trisia berkata, kok ada sih lagu ambilkan bulan Bu? Emang bisa ya bulan diambil? Enggak bisa, langit terlalu jauh dari jangkauan kita. Langit itu gede, jauh. Bumi yang kita tempati juga besar. Tuhan berkata di Yesaya pasal 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Saya kalau cerita kepada anak sekolah minggu, coba bayangkan Tuhan duduknya di langit, kakinya di bumi. Berarti Tuhan itu seberapa besar? Ya, enggak ada yang bisa bayangkan. Mungkin ketika anak masih kecil melihat orang dewasa itu besar ya, gitu ya. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Tuhan jauh lebih besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang kedua, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Beneran nih, anak tunggal nih. Bener, anak tunggalnya satu-satunya, milik kepunyaannya. Gak ada yang lain. Tuhan kasih ke bumi ini. Mengapa? Mengacu kepada yang pertama. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Tidak ada orang yang bisa, menurut saya, dengan rela memberikan anaknya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ibu yang punya anak enggak akan dengan rela ngasih anaknya, enggak. Dia akan mempertahankan anaknya supaya tetap hidup. Walaupun mungkin bukan jadi miliknya lagi, tapi dia tetap hidup. Itulah Allah kita. Yesus Kristus mengalami peristiwa-peristiwa ini. Lahir di sebuah tempat yang tidak semestinya. Selama 30 tahun pertama dalam hidupnya Tuhan Yesus bekerja, melakukan pekerjaan. Dia bekerja sebagai tukang kayu dan kemudian dia baru masuk ke dalam pelayanan. Melayani begitu banyak orang. Petrus berkata kepada Kornelius, bahwa Tuhan Yesus mengelilingi dunia ini untuk menyampaikan kabar baik dan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang rela turun ke dunia. Dan pada hari ini Jumat Agung kita bersama-sama memperingati, mengingat kembali apa yang pernah Yesus lakukan bagi kita. Jangan pernah ragu-ragu. Apa yang sudah kita pegang sekarang ini adalah kebenaran. Bahwa kita punya Tuhan yang dengan begitu rela memberikan hidupnya bagi kita. Dengan setelah dia melakukan pelayanannya, masih saja ada orang yang gak suka. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib bukan karena dia bersalah, tapi karena imam kepala dan orang-orang Farisi menghasut para pemimpin supaya Yesus dihukum. Saya punya cerita yang menarik. Ada seorang China yang ketika dia mau dibaptis, pendetanya berkata, nih sudah di kolam baptisan ini. Pendetanya bertanya, kamu percaya? Apa yang kamu percayai? Apakah Yesus punya dosa? Ada yang bisa menjawab? Yesus punya dosa? Orang ini berkata, punya. Loh, sudah katekisasi, sudah belajar Alkitab. Ditanya Yesus punya dosa apa enggak? Pak, saya tanya lagi ya. Yesus punya dosa apa enggak? Punya. Loh, dia punya dosa saya. Yesus menanggung dosa kita ketika dia tergantung di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata cukup satu kali saja menebus dosa saya. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita diperhadapkan pada 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Aku enggak pernah membunuh kok. Aku sungguh-sungguh aku enggak pernah membunuh seorang pun. Tapi Alkitab berkata seorang yang membenci saudaranya. Itu sama dengan pembunuh. Jangan mencuri. Wah,
aku juga tidak pernah mencuri. Beneran. Mencuri waktu ketika kita bekerja, lihat handphone. Checking yang bukan pekerjaan. Ini mencuri waktu. Jangan berbohong. Kalau ini berat. Apakah ada di antara kita yang nggak pernah berbohong? Kalau ada di antara kita yang ngomong, saya nggak pernah berbohong, pada saat itu saudara sedang berbohong. Betul? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbohong. Ada yang bilang bohong putih, bohong hitam, apapun lah. Keadaan hati kita harus diperbaharui oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukannya. Puji Tuhan, itulah anak tunggal Allah diberikan bagi kita. Yang ketiga, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, ketidaktaatan di Taman Eden, mungkin mereka nggak pernah berpikir bahwa ketidaktaatan, sekali ketidaktaatan yang mereka lakukan, itu berdampak bukan hanya pada anak, cucu, cicit, keturunan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai hari ini, seluruh manusia dinyatakan sebagai orang berdosa. Betul? Walaupun bayi baru lahir, dia adalah keturunan orang berdosa. Tapi puji Tuhan, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, kita baca Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai di sini, ayat ini sangat saya hafal. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jarang-jarang diteruskan ke ayat berikutnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus pernah berkata, dosa datang karena satu orang, tetapi juga butuh satu orang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Adam yang pertama melakukan dosa, Adam yang berikutnya menebus kembali semua manusia dari dosa-dosanya. Hanya dibutuhkan satu, setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang. Jadi mau dia kecil, besar, tua, lansia, semua harus percaya kepadanya. Kalau enggak, ya berarti yang percaya tidak binasa. Yang tidak percaya berarti lawan katanya, binasa. Bukan binasa secara jasmani. Waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka tetap merasa punya tubuh. Mana, aku enggak mati, aku masih hidup. Mereka enggak pernah sadari bahwa mati di sini berarti putus hubungan dengan Tuhan. Mereka harus diusir dari Taman Eden karena mereka enggak layak lagi ada di sana. Kalau saja, saya kadang-kadang berpikir, kalau saja Adam dan Hawa boleh dilahirkan kembali, balik semua diputar ulang. Mungkin Adam dan Hawa akan berpikir ribuan kali, jutaan kali untuk mengambil buah itu. Tapi gimana? Sudah terlanjur. Dosa sudah terlanjur masuk ke dunia ini. Hanya Yesus yang bisa melepaskan manusia dari ikatan dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, undangan ini, penawaran ini bukan hanya berlaku untuk kita yang duduk di tempat ini. Itu sebabnya setiap hari, setiap waktu, entah kita di kantor, entah kita di rumah, sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa manusia. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya jangan terang-terangan ngomong, Pak baru kenal nih, Tuhan Yesus mati buat kamu. Ya enggak kayak gitu. Tuhan kasih kita hikmat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Inilah kebenarannya. Setiap orang yang percaya kepada anak tunggal Allah tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu poin yang keempat. Beroleh hidup yang kekal.
Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu Khairil Anwar, seorang penulis puisi, berkata di dalam puisi yang berjudul Aku, endingnya ada banyak kata-katanya, dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada orang yang hidup 1000 tahun. Saya sempat cari di Google nih, saya baca ya. Pada tanggal 2 bulan 1 2021, ada seorang wanita tua di Jepang berumur 118 tahun. Guinness World Records menobatkan seorang yang bernama Jane Louise Kalman mencapai usia 122 tahun 164 hari, tapi akhirnya juga berakhir pada kematian. Alkitab belum mencatat manusia tertua, saya sangat hafal namanya, Metusalah, umurnya 969 tahun, terus mati. Terus apa yang dibilang di Yohanes 3 ayat 16? Hidup kekal. Hidup kekal yang bagaimana? Ada orang yang bilang, yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi berartinya kita hidup. Itu betul. Betul. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dan kita semua punya umur yang panjang sekali, tapi apa yang kita lakukan kejahatan semata-mata. Waduh, pasti orang-orang di sekeliling kita itu minggir semua, gak mau berteman sama kita. Bukan kuantitas hidup, tapi kualitas hidup kita. Bapak Gembala pernah menceritakan ini, mengkhotbahkan ini tentang Zoe, Z-O-E, hidup yang benar-benar hidup. Bahasa Yunani ada 3, katanya bios, tubuh jasmani, psikologi, jiwa, dan yang terakhir zoe. Orang berkata zoe itu roh, tapi bukan. Zoe itu adalah hidup yang diberikan Tuhan. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan, hidup yang dipenuhi dengan sukacita senantiasa. Bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita benar-benar menghidupi hidup yang Tuhan beri kepada kita. Rasul Paulus katakan, aku sudah mati, tapi aku hidup dalam iman kepada anak Allah. Tapi yang lebih dari itu semua, kita akan tahu hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Hidup di sorga sana. Sorga jauh amat, di mana tempatnya aja nggak tahu, ya. Tapi percayalah, di sorga sana kita akan mengalami sukacita abadi. Ada Tuhan yang selama-lamanya kita sembah dan kita puji. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk ke dalam peringatan peristiwa Jumat Agung, ingatlah kembali bahwa love, kasih Tuhan, kita percaya kepadanya, faith, kita taruh percaya kita. Love, faith, ada harapan, ada pengharapan, ada hope di sana. Love, faith, hope. Korintus berkata, ada 3 hal yang tinggal. Iman, pengharapan, kasih. Tapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih Allah yang begitu besar sudah menyelamatkan hidup kita. Sampai di sini renungan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala supaya kita bisa masuk ke dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini sungguh hari yang luar biasa karena saya percaya bahwa siang hari ini Bapak Ibu hadir di tempat ini, Bapak Ibu mau berlelah-lelah karena cinta kita
kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dulu mencintai kita. Dan dengan cinta yang Tuhan sudah berikan, kita akan bawa cinta ini, kasih ini untuk setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena itu setelah khotbah disampaikan, sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Dan kita mulai melihat kalau ada di antara saudara yang datang, yang siang ini berkata, aku tidak pernah merasakan kasih dari orang tua. Aku tidak merasakan kasih dari suami, kasih dari istri, kasih dari anak-anak. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang merasa hidupmu tidak ada artinya, saudara ingat khotbah tadi. Nyawa Tuhan sudah diberikan. Darahnya sudah dicurahkan. Buat siapa? Buat Bapak Ibu dan buat saya. Adakah di antara saudara yang berkata hidupku tidak berarti? Hanya karena saudara tidak mendapatkan apa yang harusnya saudara harapkan. Apa yang saudara minta. Karena kasih saudara, saudara berharap seseorang tidak meninggalkan saudara lebih dulu. Tapi kenyataannya harus pergi lebih dulu meninggalkan kita. Apakah karena itu lalu saudara merasa hidupmu tidak berarti? Apa karena saudara kehilangan pekerjaan, kehilangan sesuatu, lalu saudara berpikir hidupku sudah habis. Langit sudah runtuh, dunia sudah terasa hancur. Saudara berdirilah, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Dan mari kita melihat hidup kita ini adalah hidup yang luar biasa. Karena Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Saudara percayalah bahwa Tuhan sangat mencintai engkau. Tuhan sangat mengasihi engkau. Dan Tuhan tahu apapun pergumulanmu. Dan Tuhan akan menolong setiap kita. Oh haleluya. Saya ajak kita menyembah Tuhan. Glory haleluya. Kami sembah kau Tuhan. Kami puji kau Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji kau Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Tuhan, kami sembah kau Tuhan, kami puji kau Tuhan, haleluya, haleluya.
terima kasih Tuhan. Gantikan diriku, Kau curahkan Darahmu untuk tebus dosaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Teruku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati. Ya Tuhan, terima kasih. Curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji. Amin. Musik dengan lembut menyanyikan pujian ini. Saya mengundang Bapak Agus untuk maju ke depan, Bapak Adi untuk maju ke depan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkan dan kuduskan kami. Sebelum kami menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, bahwa kami hidup seperti Kristus, membawa kasih buat dunia yang tercemar ini. Layakkan kami, kuduskan kami, ya Tuhan, Allah yang maha besar. Terima kasih buat segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima dan bagikan kepada jemaat. Terima dan bagikan kepada jemaat. Segenap jiwa ragaku, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Dan saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah semua sudah dilayani dengan baik? Semua sudah mendapat hosti dan anggur? Puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk mengangkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, biarlah kita mengaminkan firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita makan tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita angkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Ingatlah akan pengorbanannya. Pada Jumat Agung hari ini, peringatan kematian, kesengsaraan dan penderitaan Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa di dalam anggur ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Glory, glory. Oh, haleluya. Yang lemah beroleh kekuatan. Yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yang sakit, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Saudara yang lemah, terima kekuatan dari Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Kami puji Kau Tuhan, kami bermazmur bagi-Mu.
Oh haleluya, 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 haleluya. Glory, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak dimuliakan, hanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hormat, kemuliaan, pujian dan sembah hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu sidang jemaat untuk duduk kembali. Saya minta tolong supaya gelas bisa dibuang pada tempatnya. Saya minta tolong ya, supaya tidak berserakan di dalam gedung gereja. Atas nama pribadi dan atas nama gereja juga seluruh jemaat, saya berterima kasih kepada Ibu Pendeta Rini ya, selaku Gembala Sidang Gereja Allah Baik yang mengizinkan kami beribadah di tempat ini, juga untuk Bapak dan Ibu Yoyada ya, Bapak dan Ibu Yoyada beserta juga semua tim ya. Saya juga lupa namanya Bapak dan Ibu yang duduk di belakang ya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada ibadah Jumat Agung. Bapak Ibu, besok Minggu kita masih ibadah di tempat ini. Kita akan ibadah Paskah ya. Kita memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap sungguh-sungguh. Dan besok Minggu kita kembali ke tempat ini jam 12 siang. Puji Tuhan. Jam berapa Bapak Ibu? 12 siang ya. Kalau datang jam 12 malam salahnya sendiri. Ditutup semua gerejanya. Saya berdoa Tuhan akan menolong kita semuanya. Sehingga di hari-hari yang akan datang kita semakin didapati menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Saya sungguh terharu ya, hari ini kita bisa beribadah. Saya dengar tadi Mbak Ida berkata, saya naik sepeda Pak, dari Demak ke tempat ini. Saudara, itu perjuangan yang besar ya. Kalau nggak punya semangat, bukan cuma semangat cinta akan Tuhan, untuk bertemu Tuhan. Mbak Ida kesini bukan untuk bertemu saya, bukan untuk bertemu kita, tapi bertemu Tuhan. Di tempat ini, saya percaya ada Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan ada Tuhan di tempat ini. Saudara yang bisa datang dengan tubuh yang sehat, hidup yang penuh berkat, bersyukurlah.
Tapi apapun keadaan saudara, kita sudah dengar firman, cintanya Tuhan lebih dari pergumulan hidupmu. Cintanya Tuhan lebih dari segala kebutuhanmu. Saudara, sebagai gembala, saya tidak bisa menolong saudara. Saya sangat terbatas. Saya tidak bisa memberi saudara. Tetapi ada Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Jikalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak akan ada sebagaimana yang saat ini kita ada. Amin. Pada akhir ibadah peringatan Jumat Agung ini, saya ingin setiap kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan nanti pulang dalam keadaan sudah dijamah, diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan. Jangan ingat masalahmu lagi. Jangan ingat pergumulanmu lagi. Tapi ingatlah di atas semuanya ada yang lebih besar, Tuhan Yesus. Jangan ada lagi yang berkata, gak ada satu orang pun yang mengerti saya. Gak ada satu orang pun yang mencintai saya. Gak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Saudara, salah besar. Karena yang lebih peduli adalah Allah yang empunya langit, bumi, dan segala isinya. Yang Dia telah berikan nyawanya untukmu dan untukku. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saya berharap pujiannya ada ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis, Amin, haleluya. rahmat-Nya, Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. baru setiap pagi. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu
Allah Tritunggal yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ketika kami mengingat cintamu untuk kami. Jauh melebihi apapun yang kami bisa berikan untuk pelayanan. Jauh melebihi apapun yang kami miliki, yang kami bisa korbankan. Semuanya tidak pernah bisa dibandingkan dengan kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu dahsyat, begitu ajaib bagi setiap kami. Hamba berdoa ya Tuhan, siang hari ini Tuhan memberkati umat-Nya. Tuhan membuat kami kuat. Kami memandang kepada Tuhan. Kami membawa kasih-Mu yang ajaib itu di dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari ke hari di dalam kehidupan kami dengan cinta yang luar biasa. Tuhan, lebih dari segala yang kami harapkan, lebih dari semua yang kami butuhkan, siang hari ini, cinta-Mu kepada kami lebih daripada segala-galanya. Karenanya hamba berdoa, jika ada suami, istri, orang tua, anak-anak, jemaat yang hadir siang ini, hati mereka kosong, hidup mereka hampa, mereka tersakiti, mereka merasa kebutuhan hidup tidak pernah ada jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus siang hari ini, lewat mimbar gereja ini, hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, jamah umat-Mu, jamah mereka ya Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peluk mereka dengan cinta-Mu ya Tuhan, dan bawa mereka mengerti Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, kalau darah Engkau curahkan bagi kami, saya percaya tidak ada yang lebih berarti daripada itu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan gereja ini, tetapi cinta-Mu bersama kami. Terima kasih untuk seluruh penata layanan. Terima kasih untuk sepanjang ibadah ini. Tuhan ada bersama kami. Tuhan menerima pujian penyembahan kami. Tuhan, biarlah hati-Mu disukakan, hati-Mu disenangkan, karena kami mencintai-Mu. Dan kami tahu karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Terima kasih Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan yang melihat jerih lelah. Tuhan yang melihat keberadaan umat-Nya. Sekarang kami menyatukan hati, kami berdoa buat semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-Mu di seluruh belahan dunia. Biarlah mereka semua boleh mengalami kasih karunia, berkat ilahi. Dan kami secara khusus mendoakan bangsa dan negeri yang kami cintai. Buat Bapak Presiden dan wakilnya, buat pejabat tertinggi dan tinggi negara. Semua diberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, agar Indonesia menjadi negeri yang gemah ripah lojinawi,
penuh damai sejahtera, penuh dengan berkat, hujan keselamatan untuk setiap daerah di negeri yang kami cintai. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Sekarang sebelum engkau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati hidupmu siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa hari Minggu. Ya, Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat dan Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.